Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Pratama, perwakilan dari kelompok 7 kelas 12 3D04. Kelompok 7 mendapatkan tema tentang regresi dan korelasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regresi. Perkenalkan, anggota kelompok 7. Rahmat Pradityo Setiaji, Dede Ridwan, Rifki Pratama, Muhammad Ardi Paresyahid. Pengertian regresi. Regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan atau variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Manfaat regresi. 1. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. 2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Model regresi linier. 1. Eksogenitas yang lemah, linearitas, variance error yang konstan, autokorelasi untuk data time series. 1. Eksogenitas yang lemah. Dalam model regresi linear memberi syarat bahwa variabel X bersifat tetap sementara variabel Y bersifat acak atau berubah, di mana satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan begitu, harus ada nilai kesalahan pada variabel Y. Kenaikan variabel X harus diikuti dengan cara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Apabila dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka dapat melakukan transformasi data atau memakai bentuk kuadratik atau model lainnya yang sesuai dengan bentuk hubungan non-linear. Ketiga, variance error yang konstan. Variance error perlu konstan karena jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama, sehingga penanggulangan permasalahan heteroskedastisitas bisa diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model ARGS atau GARS. 4. Autokorelasi untuk data time series. Apabila kita memakai analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Analisa regresi sederhana. Persamaan garis regresi linear sederhana untuk sampel Y sama dengan A plus BX yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Bila diberikan data sampel buka kurung XI, YI tutup kurung titik koma I sama dengan 1, 2, selanjutnya N atau jumlah tutup kurung, maka nilai dugaan kuadrat terkecil bagi parameter dalam garis regresi Y sama dengan A plus BX. Dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut. B sama dengan jumlah sum XY dikurang X kali sum Y per N sum X kuadrat dikurang dalam kurung sum X tutup kurung kuadrat. Y sama dengan sum Y per N. X sama dengan 2X sum X per
N. A sama dengan Y dikurang BX. Keterangannya yaitu Y nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. X sama dengan nilai tertentu dari variabel bebas. A. Intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. B. Sama dengan koefisien regresi atau kemiringan dari garis regresi atau untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Untuk mengukur besar pengaruh X terdapat Y kalau X naik 1 unit. Korelasi selanjutnya, korelasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Prasetyo Aji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pradito Setiaji. Saya kali ini akan meneruskan presentasi dari Rifki Pratama. Tema yang saya akan presentasikan adalah pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi person-product moment dan korelasi rank-Spearman. Selain kedua teknik tersebut, terdapat pula teknik-teknik korelasi lain seperti Kendall, Gibbs square, Bill coefficient, Goodman-Kruskal, Sommer, dan Wilson. Macam-macam korelasi. Di sini terdapat 3, yaitu pertama korelasi ganda, korelasi parsial, dan korelasi sederhana. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau variabel 2 atau lebih variabel independen dan salah satu independen. Korelasi ganda berkaitan dengan interrelasi variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel independen. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni sebesar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah antara min 1, 0, dan plus 1. Besarnya korelasi min 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, namun arahnya terbalik. Plus 1 adalah korelasi yang positif sempurna, atau sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial, partial correlation, melibatkan dua variabel. Satu buah variabel dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Sebagai contoh, misalnya kita akan meneliti hubungan variabel X2 dan variabel Y dengan X1 dikontrol. Korelasi parsial. Di sini variabel yang dikontrol X1 dikeluarkan atau dibuat konstan, sehingga X2 sama dengan X2 dalam kurung B2 X1 ditambah A2 tutup kurung dan Y
sama dengan Y min buka B1 dikali 1 ditambah A1 tutup kurung. Tetapi nilai A dan B didapatkan dengan menggunakan regresi linear. Setelah hasilnya diperoleh, kemudian dicari regresi X2 dengan Y, di mana Y sama dengan B3 kali 2 ditambah A3. Korelasi yang didapatkan adalah sejalan dengan model-model di atas, dinamakan korelasi parsial X2 dan Y, sedangkan X1 dibuat konstan. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1, berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah. X naik, maka Y naik. Sementara nilai negatif menunjukkan hubungan terbaik. Y naik, maka Y turun. Data yang digunakan dalam korelasi parsial biasanya memiliki skala interval atau rasio. Berikut adalah pedoman untuk memberikan interpretasi serta analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. Angka 0 sampai 0,199 dinyatakan sangat rendah. Sedangkan kalau min, 20 sampai 0,399 dinyatakan rendah. Sedangkan kalau 0,40 sampai 0,599 dinyatakan sedang. Jika 0,60 sampai 0,799 dinyatakan kuat. Sedangkan 0,80 sampai 1 dinyatakan sangat kuat. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan kedua dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasi linear positif ataupun linear negatif. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi persen product moment dan korelasi rank Spearman. Dan ini adalah rumus korelasinya. R sama dengan N XY dikali XY kuadrat N XY pangkat 2 XY kuadrat N XY kuadrat XY tutup kurung. Dan ini adalah contoh korelasi menggunakan inilah contoh korelasi menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan keterangan di atas, maka terdapat disimpulkan bahwa korelasi antara dua variabel antara biaya iklan dengan penjualan memiliki hubungan yang kuat, yaitu 0,3837. Pada hasil korelasi tersebut, maka memiliki hal itu disebut korelasi positif, yang berarti korelasi antara dua variabel, dalam hal ini biaya iklan dan penjual, berjalan dengan searah. Korelasi positif terjadi jika antara dua variabel berjalan searah, yang berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y mengalami kenaikan. Dan kali ini adalah contoh regresi menggunakan Microsoft Excel. Pada analisis dua variabel di atas, bahwa nilai R adalah 0,63 yang menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut tidak terlalu kuat.
Padahal hasil analisis kedua variabel di atas bahwa nilai R adalah 0,63 yang menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut tidak terlalu kuat. R square R2 sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan sesuai goodness of fit dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terkait yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R2 terletak antara 0% sampai 100%, dan kecocokan model dikatakan lebih baik atau R2 semakin mendekati 100%. Berdasarkan hasil di atas, nilai dari koefisien determinasinya adalah 0,40 atau 4%. Artinya 4% keragaman Y maupun dijelaskan oleh X dalam model 4%, sedangkan sisa dijelaskan oleh peubah lain yang di luar model. Pada hasil analisis di atas, nilai dari adjusted R square sangat kecil, yaitu 0,343. Semakin kecil angka standar error ini dibandingkan dengan angka standar revisi dari biaya iklan, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi biaya iklan. Nilai standar error regresi adalah 9,899. Dan contoh di atas adalah tabel ANOVA. ANOVA itu berfungsi untuk menguji penerimaan model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman. ANOVA ini sering juga diterjemahkan sebagai analisis ragam. Kolom SS atau jumlah kuadrat untuk regression diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi kualitabel terkait biaya iklan, dikurangi dengan rata-rata jumlah biaya iklan dari data sebenarnya. Jadi, secara manual mencari terlebih dahulu rata-rata permintaan dari data asli. Kemudian masing-masing prediksi jumlah biaya iklan dikurangi dengan rata-rata tersebut, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, seluruh hasil perhitungan tersebut dijumlahkan pada data di atas dari nilai SS regression adalah 661,621815. Kolom SS untuk residual diperoleh dari jumlah pengkuadratan dari residual pada hasil output di atas. Dapat diketahui bahwa nilai SS untuk residual adalah 980,0448,652. Hasil perhitungan tersebut kemudian dijumlahkan. Berdasarkan output di atas, maka nilai SS total adalah 1661,667. Ketika hasil SS tersebut memiliki arti dinama apabila SS total yang diperoleh adalah 1641,667 yang memiliki arti variasi dari biaya iklan yang dikuadratkan adalah sebesar nilai tersebut. Bervariasinya biaya iklan disebabkan oleh sebagian berasal dari variabel bebas. Kemudian sisanya sebesar 980,0448,652 disebabkan oleh variabel yang lain yang juga mempengaruhi biaya iklan, tetapi tidak dimasukkan dalam model residual. Jika membandingkan antara SS regresi dengan SS total, maka akan didapatkan proporsi dari total biaya iklan yang disebabkan oleh variasi luas daerah. Praktikan mencoba membagi antara nilai SS regresi dengan SS total, yaitu 661,621 atau 1641,667, 0,40. Hasil tersebut sama dengan hasil dari R2 atau koefisien determinasi yang telah dibahas di atas. Selanjutnya, kolom berikut dari ANOVA adalah kolom MS atau rata-rata jumlah kuadrat. Ini adalah hasil bagi antara kolom SS dengan kolom DF. Berdasarkan hasil di atas, besarnya MS adalah regresi dan
residual berturut-turut adalah 601,621815 dan 98,00448652. Tabel berikutnya adalah output Excel. Seperti tabel di atas menampilkan nilai-nilai koefisien standar error, t-sat, p-value, dan selang kepercayaan. Tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar 5% memberikan dugaan selang kepercayaan sebesar 26,49 3434265 sampai dengan min 71,71503581, di mana nilai parameter sebenarnya diharapkan berada dalam selang tersebut dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk X atau luas daerah adalah 0,125129419. Selanjutnya adalah membuat bersama regresi atau model regresi dari permasalahan di atas. Dari hasil tersebut, dari hasil regresi dari yang kami peroleh, maka kami menemukan regresi dengan nilai seperti di bawah ini. Biaya iklan Y sama dengan min 22,61,8078 sampai dengan 0,125,129,419. Itu adalah nilai E. Demikian presentasi yang kami berikan. Mohon maaf atas salah kata dan tidak sempurna dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.